Hari ini kitalah orang-orang yang punya hutang 10.000 talenta itu. Datang kepada Tuhan dan Tuhan mau bayar. Tuhan hapuskan semua surat hutang kita. Raja membayar hutang. Itu yang Bapa Surgawi lakukan. Tidak punya hutang seperak pun. Jangan merasa begini, saya bisa mampu bayar kok. Gak perlu dibayar, gak perlu dihapuskan. Saya mau bayar sendiri. Itu konsepnya Kain. Dia mau bayar sendiri dosanya. Dia mau beresin sendiri dosanya. Tetapi gak ada yang sanggup. Kenapa korban Kain ditolak? Karena dia ingin mengubah dengan segala upaya kita. Tapi yang Yesus lakukan itu ajaib. Dipindahkan kita dari alam maut kepada hidup yang kekal. Dikasihinya kita, walaupun awalnya kita gak dikasihi. Kitalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang gak berarti, orang-orang yang gak punya arti, dan orang-orang gak memberikan arti. Tetapi karena Kristus. Apa yang Kristus mau? Kristus mau hidup kita seperti apa? Seperti roti yang dipecah-pecahkan dan menjadi anggur yang ditumpahkan. Pada malam sebelum diserahkan, itu adalah malam terakhir perjanjian lama. Hari itu adalah hari semua perjanjian lama selesai. Karena besok Kristus naik ke kayu salib. Dan ketika Kristus berkata, sudah selesai, perjanjian baru dimulai. Dan mulailah yang namanya Raja yang membayar hutang. Hari itu orang yang pertama datang di sebelah kanan, Tuhan, kalau Engkau masuk ke surga, ingat aku. Hari ini juga hutangmu dihapuskan. Hari itu di kayu salib, Raja yang membayar hutang sudah mulai terjadi. Ajaib, saudara, ajaib. Yang kedua adalah tentang raja yang mengadakan pesta. Ini seorang raja dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Seorang raja mengadakan pesta dan dia mengundang banyak orang teman-temannya. Raja ini mengundang semua orang dan semua beralasan. Gak ada orang undangan tuh hadir. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Plan B. Semua yang sudah disiapkan gak mungkin dibuang. Maka undang orang yang kamu temui di jalan-jalan, di lorong-lorong. Orang yang kamu temui dan orang-orang ditemui masih terlalu sedikit dibandingkan dengan ruang pesta. Maka raja itu berkata, undang yang kamu, paksa mereka masuk ke dalam rumahku ini. Karena rumahku harus penuh. Ini cerita apa? Cerita tentang raja yang mau berkorban. Ini cerita raja yang membayar hutang. Ini raja yang mengadakan pesta. Raja ini bercerita tentang hari-hari terakhir ini. Akan ada banyak orang yang menolak datang kepadanya. Mungkin pelayanan terlalu sibuk. Mungkin kau kelihatannya pelayanan, tapi di mata Tuhan gak pelayanan. Mungkin terlalu sibuk, begitu repotnya, tapi undangan Tuhan tidak dihindarkan. Saudara selalu menolak untuk dekat sama Tuhan. Tuhan pengen dekat, Tuhan pengen ngobrol, Tuhan ingin menjamu engkau. Tuhan ingin dah menyiapkan segala sesuatu, tetapi kok kenapa ya? Gara-gara pelayanan, gara-gara pekerjaan, gara-gara hobi, gara-gara segala sesuatu sibuk.